Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa kataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita di Al-Qur'an bahwa diciptakannya kita manusia, baik itu bangsa jin, baik itu manusia, tidak lain adalah dalam rangka mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang harus kita pahami bahwa semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, sesungguhnya itu adalah bagian indah yang diberikan oleh Allah agar dengan beribadah kepada Allah itu kita mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan, baik bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan keberlanjutan kesempurnaan kebahagiaan kehidupan yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat. Maka sungguh semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah, pada gilirannya adalah Allah menaruh harapan besar bahwa dengan apa yang disyariatkan Allah itu kembali ke dalam kebahagiaan kehidupan kita manusia. Lihatlah ketika Allah perintahkan kepada kita rukuk dan sujud. Allah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Ternyata dari syariat sholat itu bukan untuk Allah. Allah mengingatkan kepada kita, kalaupun kita tidak sholat, kalaupun keluarga kita tidak ada satupun yang sholat, sekampung, senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Tetapi Allah ingatkan, Allah yang memberikan segalanya, dan jika kita taat, tunduk dan patuh, kita rukuk dan sujud kepada Allah, maka Allah jamin. Apa jaminan? Kebahagiaan itu dihadirkan oleh Allah untuk kehidupan orang-orang yang memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang taat, orang yang bersyukur, dan orang yang selalu ingat kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-20. Surat Toha ayatnya ayat 132. Luar biasa di ayat itu Allah tunjukkan tentang bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan kehidupan manakala kita tunduk patuh
berserah diri, rukuk dan sujud kepada Allah, menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. Maka di ayat itu Allah bimbing apa yang difirmankan oleh Allah. Quran surat ke-20, surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada ahlimu, ajarkan, didik, tanamkan, biasakan, perhatikan, kontrol, cek istri, anak-anakmu untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha, dan yang sabar di dalam melaksanakannya. Dan kemudian Allah tunjukkan, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta sholatmu, aku tidak butuh sholatmu, aku tidak minta rizki sedikit pun apapun darimu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Justru hendak engkau ingat, aku yang mencukupi segala kebutuhan kehidupanmu. Nahnu narzuquk, aku yang menyempurnakan segala kenikmatan untukmu. Nahnu narzuquk, aku yang memberikan segalanya kepadamu. Maka ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah, wal akibatul littaqwa. Akibat baik itu, kebahagiaan itu akan dihadirkan oleh Allah bagi orang-orang yang memilih jalan kemuliaan, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang memilih jalan kemuliaan, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara orang yang ingkar, orang yang durhaka, orang yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, orang yang lalai kepada Allah, maka dialah orang yang betul-betul merasakan kerugian, orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Dan itu ditunjukkan oleh Allah. Manusia diperintah beribadah, dan kepada manusia itu ibadah yang dihadirkan oleh Allah, semua yang disyariatkan oleh Allah untuk mengantarkan kebahagiaan, supaya manusia selamat dari kehinaan, terus dalam derajat kemuliaan, sehingga dengan memilih jalan kemuliaan itu hidupnya diberikan keberuntungan dan kebahagiaan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-91. Di surat Asy-Syam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat ke-9 dan ayat yang ke-10. Di situ Allah sudah tunjukkan jati diri kemuliaan kita manusia. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Manusia itu jiwa yang disempurnakan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Maka kemudian Allah bimbing, Allah tunjukkan jalan keselamatan dan kebahagiaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini pilih, ini jalan fujur, jalan kehinaan, wa taqwaha, dan ini jalan takwa, jalan kemuliaan. Maka kemudian Allah tunjukkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Orang-orang yang menisi dan meneguhkan keyakinannya kepada Allah, kemudian hidup dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur, dia selalu ingat kepada Allah, meniti jalan kemuliaan, maka itu orang yang hidupnya sukses, orang yang hidupnya bahagia, orang yang hidupnya beruntung. Dengan jelas tahapan-tahapan perjuangan itu dimaklumatkan oleh Allah di ayat 9 itu, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Berikutnya kemudian Allah ingatkan, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi siapa? Orang yang mengotori jiwanya. Orang yang hatinya hilang keyakinannya kepada Allah, kemudian hidup dalam kedurhakaan dan kedurjanaan. Dia kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan
dalam hidup dia lalai, dia lupa kepada Allah, sehingga dialah orang yang merugi. Wa qad khaba man dassaha. Maka para jamaah, sungguh sekali lagi, setiap apa yang disyariatkan oleh Allah, ujungnya adalah Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah hendak menyempurnakan kegembiraan dan kebahagiaan kepada hamba-hambanya. Sekedar contoh, Allah mensyariatkan kepada kita syariat kurban. Allah tunjukkan, panjenengan pirsani, Quran surat ke-22. Surat Al-Hajj ayatnya ayat 34, ayat 35. Di surat Al-Hajj ayat 34, surat Al-Hajj ayat 35, jelas di situ Allah tunjukkan kepada kita kegembiraan, kebahagiaan bagi orang-orang yang taat, tunduk dan patuh mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka di ayat itu panjenengan pirsani, walikulli ummatin ja'alna mamsaka. Tiap-tiap umat kami syariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka liyadhkuru ismallah, supaya dia hidup mulia, supaya dia selalu sebut asma Allah, supaya dia ingat kepada Allah. Liyadhkuru ismallah, supaya dia bersyukur kepada Allah. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum, bersyukur atas apa-apa segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Begitu Allah ingatkan di surat Ar-Rahman ayat 13, dan kemudian diulang tidak kurang dari 31 kali di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Disyariatkan kurban supaya dia bersyukur, supaya dia taat, supaya dia ingat, supaya dia memilih jalan kemuliaan, supaya dia dimuliakan oleh Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia sambut syariat kurban itu. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka. Maka dilanjutkan ayat itu, liyadhkuru ismallah, supaya dia sebut asma Allah, supaya dia ingat, supaya dia berzikir kepada Allah, supaya dia bersyukur atas semua kenikmatan yang sudah dihadirkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupannya. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, segala apa yang direzekikan oleh Allah, termasuk dalam hidup dan kehidupan kita, Allah berikan anugerah, kenikmatan, fasilitas, kesempurnaan, kebahagiaan kehidupan, mimbahi matil an'am. Allah sediakan untuk keperluan kita manusia yang namanya binatang ternak. Bersyukur Allah hadirkan binatang ternak yang bisa melengkapi, yang bisa memudahkan, yang bisa mencukupi segala keinginan dan kebutuhan keperluan manusia yang disediakan oleh Allah. Dan itu bagian dari salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau catat hitung berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka kita sambut, kita beribadah kepada Allah. Kita rukuk dan sujud kepada Allah. Termasuk di dalamnya kita menyembelih hewan kurban. Sekali lagi Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-34, ayat yang ke-35. Allah tunjukkan kepada kita bahwa berkorban adalah merupakan bukti ketakwaan. Berkorban adalah merupakan bukti ketaatan, bukti rasa syukur
dan rasa cinta kita, ingat kita kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga kemudian dalam surat Al-Kautsar itu, inna a'tayna kal kautsar. Allah tunjukkan kepada kita betapa kenikmatan sudah dicurahkan oleh Allah kepada kita. Maka hendaknya kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kemudian bagaimana perwujudan syukur itu? Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkan rukuk dan sujud semata-mata karena Allah, karena Rabbmu yang mengatur, yang menata, yang menimbang, yang mengukur, yang mentakdir dalam ukuran dan keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fasholli li rabbika. Dan yang kedua, wanhar, dan menyembelih hewan kurban. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sekali lagi, syariat salat Allah antarkan menuju kebahagiaan. Syariat kurban Allah antarkan kita menuju kebahagiaan. Semua ibadah yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Allah merupakan bagian dari rasa cinta Allah kepada kita, agar kita bisa merasakan hidup dengan penuh kebahagiaan. Karena itu di Quran surat ke-22 tadi, surat Al-Hajj ayat 34, ketika Allah sudah menyatakan liyadkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Berikutnya yang Allah ingatkan apa? Fa ilahukum ilahu wahid. Allah teguhkan keyakinan. Allah mantapkan iman kita. Allah tunjukkan kepada kita keyakinan hidup kita. Orang yang yakin kepada Allah dijamin bahagia. Pintu kebahagiaan itu jelas dibukakan oleh Allah lewat pintu yang sedemikian luar biasa. Pintu itu bernama keyakinan. Pintu itu bernama akidah. Pintu itu bernama iman. Orang yang meneguhkan imannya, maka hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah. Maka di ayat ini, ketika Allah mensyariatkan, Allah langsung ingatkan, fa ilahukum ilahu wahid. Maka aku Allah ialah Tuhanmu, Tuhan yang esa. Falahu aslimu. Maka beragamalah dengan benar. Berserah dirilah kepada Allah. Berislamlah dengan sebenar-benarnya keyakinan. Dengan sebenar-benarnya beragama. Wadzalika dinul qayyim. Yang orang yang sungguh-sungguh beragama. Maka ketika diingatkan tentang kekuasaan, kebesaran, keesaan Allah, fa ilahukum ilahu wahid. Berikutnya Allah tunjukkan, karena itu tidak ada pilihan lain. Kalau engkau mengenal Allah, siapa dia Allah? Rabbun. Allah itu yang mencipta, yang mengukur, yang mengkadar, yang menimbang. Tidak ada semua yang dihadirkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Itu ditata oleh Allah dengan cara main-main. Dengan cara asal-asalan. Tidak ada semua yang diberikan oleh Allah itu yang buruk. Tidak ada yang jelek. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah tempat. Tidak ada yang salah timbang. Tidak ada yang salah takdir. Semua yang diberikan oleh Allah. Allah itu Rabbun. Allah itu yang mengatur. Allah itu yang menata. Semua ditata, diatur, diukur oleh Allah. Pasti baik. Tidak ada yang buruk. Pasti benar. Tidak ada yang salah. Pasti indah. Tidak ada yang jelek. Karena itu setiap apa yang diberikan oleh Allah adalah kebaikan. Kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Dan itulah hidup yang penuh dengan kebaikan itu. Disebutkan oleh Allah hidupnya orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, sehingga merasakan hidup penuh dengan kebarokahan. Hidup yang barokah itu adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Sebab dia yakin kepada Allah. Maka di ayat ini, surat ke-22, surat Al-Hajj, ayat 34, ditutup dengan pernyataan
fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka berserah dirilah, taat dan tunduk patuhlah kepada Allah. Kenapa kita harus taat tunduk dan patuh kepada Allah? Ada jaminan yang diberikan oleh Allah berupa kegembiraan dan kebahagiaan bagi hidup dan kehidupan kita. Ayat ini ditutup dengan pernyataan wabasyiril mukhbitin. Berikan kegembiraan, kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang yakin dan hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kenapa dia bahagia? Ayat 35 surat ke-22 itu dijelaskan oleh Allah. Dia pasti bahagia. Kenapa? Sebab dalam hidup dia pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang selalu tergetar hatinya melihat apa saja yang nampak adalah kebesaran Allah. Orang bagaimana tidak bahagia lihat apa saja yang tergambar kekuasaan Allah. Lihat apa saja yang tergambar pertolongan Allah. Lihat apa saja yang tergambar kasih sayang Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bagaimana tidak bahagia ketika lihat hartanya, dia ingat Allah. Dia sadar harta yang dia miliki sekarang bukan hartanya. Ini nikmat sekaligus amanah dari Allah. Maka dia kemudian bisa berjalan di jalan Allah, mencari rizki dengan cara yang dituntunkan oleh Allah. Dia tidak mungkin meminta sesuatu yang bukan haknya. Dia tidak mungkin menahan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Dan ketika harta itu hadir di dalam kehidupannya, dia tidak akan ragu untuk membelanjakan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Sebab dia sadar di dalam hartanya itu ada sebagian hak milik orang lain. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tergetar hatinya jika diingatkan dengan satu kata Allah. Melihat dirinya yang tergambar bukan kesombongan, kegantengan, kecantikan, kekayaan, tapi dia sadar ini semua bukan miliknya. Ini semua karunia dari Allah, nikmat anugerah dari Allah sekaligus amanah. Lihat jabatannya, maka dia sadar jabatan itu tidak hanya sekedar kontrak sosial, tapi kontrak ilahiyah. Maka dia akan menunaikan hak-hak orang-orang yang melepaskan dan menyerahkan sebagian haknya untuk dia kelola. Dia membawa kehidupannya menuju ke dalam kebahagiaan dengan dua prinsip. Satu, dia hidup menegakkan keadilan. Dua, dia tidak akan melakukan kezaliman. Setinggi dan sebesar apapun kekuasaan kita, sebesar apapun jabatan kita, setinggi apapun pangkat kita, kita ingat ada kontrak ilahiyah. Maka dia merupakan wakil Allah untuk mampu menjadi apa? Khalifah di permukaan bumi. Untuk bisa membumikan nilai-nilai kebaikan, keadilan, menjauhkan diri dari kezaliman. Pantaskah kita melampaui Allah yang kekuasaannya maha berkuasa, maha besar, maha segalanya. Tapi Allah ajarkan kepada kita di hadis qudsi itu, ya ibadi, ini haramtu dzulman ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, engkau kenal aku? Aku Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha segalanya, bisa berbuat apa saja. Tapi pantangan bagi diriku melakukan kezaliman. Faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka jangan tolong
di antara kalian sesama manusia saling menzalimi. Maka inilah orang yang bahagia. Orang yang melihat apa saja yang tergambar adalah kebesaran dan kekuasaan Allah, kemudian hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Berikutnya apa? Wassobirina ala ma asobahum. Orang yang hidup dengan kualitas iman yang sempurna, yaitu orang yang sabar. Sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Maka orang yang sabar inilah orang yang dijamin oleh Allah dengan kebahagiaan. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 155 itu ya Pak. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dijamin oleh Allah kegembiraan, kebahagiaan itu diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Orang yang sabar, inilah orang yang layak sebagaimana dikabarkan oleh Allah untuk mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Para jamaah, ketika Allah mensyariatkan korban, Allah menunjukkan derajat kemuliaan bagi orang-orang yang menyambutnya. Sebab orang yang berkorban itu menjadi bukti bahwa dia memilih jalan kemuliaan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dengannya kemudian menjadi cinta kepada Allah. Dan bukti cinta kepada Allah dalam kehidupan, mampu dia mewujudkan cinta kepada sesama. Wassobirina ala ma asobahum. Sabar terhadap segala apa yang menimpa mereka. Berikutnya nampak bukti cinta kepada sesama. Tidak hanya menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Sebab orang sabar itu orang yang tidak hanya sekedar dia melakukan sesuatu, tetapi menahan diri dari sesuatu yang buruk yang hadir dan menimpa kepadanya. Kemudian dia balas dengan bagaimana memberikan kontribusi kebaikan tanpa batas. Maka di ayat berikutnya ditunjukkan oleh Allah, wassobirina ala ma asobahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang dibahagiakan oleh Allah itu adalah orang yang merawat rukuk dan sujudnya kepada Allah, yang membelanjakan sebagian rezeki dari yang dianugerahkan oleh Allah untuk hidup dan kehidupannya. Dialah yang jelas-jelas para jamaah rahimakumullah, disitulah kemudian kita akan digembirakan dan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-22. Di surat Ar-Ra'd ayat 22 itu terkait dengan apa yang kita bicarakan. Bagaimana syariat berkorban merupakan bukti pilihan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan bagian ketakwaan kepada Allah itu nampak dari bagaimana dia merawat dan menjaga hubungannya dengan Allah sekaligus hubungannya dengan manusia. Maka di surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 22 itu kemudian ditunjukkan oleh Allah. Ini orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan kehidupan. Bahagianya bahagia sempurna. Di dunia dia bahagia karena ketaatannya kepada Allah. Dan di akhirat Allah sempurnakan kegembiraan dan kebahagiaan itu. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 22. Apa yang diingatkan oleh Allah? Ada 4 golongan manusia. Yang 4 golongan manusia ini
dirindukan oleh surga. Masya Allah. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa dia yang pertama? Yang pertama adalah walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Orang-orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Orang yang mengerti. Orang sabar itu orang yang paham bahwa hidup ini di dunia ini bukan pembalasan. Tapi hidup di dunia ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Apapun kondisi dan keadaan kehidupan manusia yang mengerti dan memahami, hidup ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Untuk mengkadar, untuk menentukan derajat kualitas. Siapa di antara kita manusia yang tinggi derajatnya, lulus menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Atau gagal. Karena dia terlena, karena dia lemah, jatuh, terpuruk. Dia tidak mampu menjawab ujian yang diberikan oleh Allah. Padahal di Al-Quran panjenengan pirsani surat ke-21. Surat ke-21 surat Al-Anbiya. Ayatnya ayat 35. Di surat Al-Anbiya ayat 35 itu to the point. Allah ingatkan tentang kehidupan kita. Apa yang diingatkan oleh Allah itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang menarik lanjutan ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di ayat ini Allah tunjukkan. Setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Karena itu Allah ingatkan kesempatan kehidupan di dunia ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan bentuk ujiannya ada 2 di ayat itu. Ujian pertama namanya syarri. Ujian kedua namanya khairi. Ujian pertama bisyarri. Dengan kesulitan, dengan kerepotan, dengan kemiskinan, dengan segala yang menyulitkan. Itu ujian pertama, ujian model pertama yang disebutkan wa nabluukum bisyarri. Yang kedua, wal khairi. Dan Allah uji dengan kemudahan, dengan rezeki yang lancar, dengan sehat, dengan anak-anak yang nurut, yang pintar. Tapi dua-duanya statusnya sama-sama sebagai ujian. Ayat ini Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dua-duanya itu sebagai ujian bagi hidup dan kehidupan kita. Dan Allah ingatkan kepada Allah, kita semua akan dikembalikan. Cuman kadang-kadang manusia ini kan banyak yang salah paham, Pak. Jadi kalau yang dianggap ujian itu ya nggih, Pak, sing enggak enak saja. Kalau yang merepotkan itu dianggap ujian. Enggak ada tuh misalnya dulur kita atau saudara kita, tetangga kita terus sampai dermimis, minta didoakan, diberi kekuatan. Mas, doakan saya kuat ya, Masya Allah. Ujiannya cik berarti, cik abote iki ya, dongakno kuat ya. Dongakno temen aku. Iya Mas, dongakno. Sampeyan diuji apa sih Mas? Wabot ujianku iki. Bareng ditakoki temen, diuji apa sih Mas? Duitku kakean. Masa ada orang cerita uangnya banyak dianggap ujian. Padahal sama. Duit-duit ya ujian, gak duit-duit ya ujian. Semuanya statusnya adalah bagian dari ujian. Karena itu kalau kaitannya dengan uang, kaitannya dengan harta, ujiannya apa? Iman kita ini dipertaruhkan. Orang yang ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nanti, salah satunya adalah orang yang gemar berinfak. Membelanjakan harta di jalan Allah merupakan bukti konkret orang itu orang yang mulia. Bukti konkret orang itu orang yang bertakwa.
Bukti orang itu adalah memilih derajat tinggi, derajat kemuliaan yang nanti di akhirat dirindukan oleh surga. Panjenengan tadi pirsani, ayat berapa tadi? 13 surat Ar-Ra'd ayat 22 tadi. Yang dirindukan surga, yang pertama tadi orang yang sabar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang kedua tadi apa? Wa aqamus shalah. Orang yang betul-betul hidup mulia, akhlaknya mulia, jauh dari perbuatan dosa, jauh dari perbuatan keji, jauh dari perbuatan mungkar. Kenapa? Dia bangun hidupnya bermahkotakan rukuk dan sujud kepada Allah. Maka orang yang menjaga, merawat rukuk dan sujudnya kepada Allah merupakan golongan kedua orang yang dirindukan oleh surga. Orang sabar yang pertama. Yang kedua adalah orang yang merawat rukuk dan sujudnya. Yang ketiga, orang yang gemar berinfak. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang yang sadar diri, tahu diri. Hidup ini sederhana. Kebutuhan makan kita sangat terbatas. Ada kepuasan yang semakin kita hadirkan dalam hidup kita, maka sampai kita pada titik jenuh, maka kita makan itu cukup satu piring, lezatnya sempurna, semakin ditambah, maka nikmatnya semakin kurang, bahkan nanti bisa menjadi yang asalnya nikmat berupa jadi azab. Ada keterbatasan yang diberikan oleh Allah, maka dia sadar. Dia dengan senang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka dialah orang yang dirindukan oleh surga. Kelompok yang ketiga. Yang keempat siapa? Setelah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang keempat adalah wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang yang selalu berbuat baik tanpa batas. Orang yang bersemangat, hatinya bersih dari iri, dengki, penyakit-penyakit rohani. Setiap hari yang ada adalah apa? Berpikir tentang bagaimana bisa memberikan kontribusi kebaikan. Berbuat baik tanpa batas. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tentu itu sesuatu yang standar, sesuatu yang wajar dan biasa. Tapi agama mendidik dan mengajarkan untuk kita berjuang bagaimana kita selalu berbuat baik, termasuk kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita. Itulah orang yang jika kita mampu menempuhnya, maka kita menjadi bagian dari orang yang dirindukan oleh surga. Para jamaah, sekali lagi kembali Allah mengajarkan bahwa diciptakannya kita manusia tidak lain adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan semua syariat ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita sungguh bagian dari rasa cinta Allah kepada kita, supaya kita mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Salat yang diajarkan oleh Allah, Allah ingin hidup kita bahagia. Syariat apapun yang dihadirkan oleh Allah, Allah hadirkan kepada kita untuk kita bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Lebih-lebih syariat kurban, lebih-lebih syariat haji. Sebab syariat kurban haji merupakan bentuk napak tilas dari orang yang betul-betul memilih derajat kemuliaan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu gelarnya setidak-tidaknya 3. 1, Nabi Ibrahim itu betul-betul orang yang yakin kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim itu gelarnya Abul Muwahhidin. Bapaknya orang yang berakidah, bapaknya orang yang bertauhid, bapaknya orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman. Selain Abul Muwahhidin,
Bapaknya orang yang yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim itu orang yang dalam hidupnya betul-betul taat dan cinta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu betul-betul orang yang sukses. Betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah. Karena bisa menjaga dan merawat ritme kehidupan, mengawal peradaban, anak keturunannya diantarkan menjadi anak-anak yang mulia, yang bertakwa kepada Allah. Nabi Ibrahim bergelar Abul Anbiya wal Mursalin. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh, bahkan nanti juga diangkat dan dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Itu yang ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima Rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diuji oleh Rabbnya bikalimatin dengan beberapa kalimat. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim taati semuanya. Maka kemudian Allah muliakan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku angkat engkau menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dan pemimpin yang mulia, yang bermartabat itu tidak hanya merawat dan menjaga dirinya, tapi mengawal generasi di belakangnya. Qala wa min dzurriyyati. Bagaimana dengan anak keturunan saya? Maka ayat ini disadarkan dan diingatkan oleh Allah dengan qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maka Nabi Ibrahim mampu mengantarkan anak-anaknya. Sebab tidak ada jaminan kalau bapaknya Nabi, anaknya pasti Nabi. Sama dengan Nabi Ibrahim, tidak ada buruknya. Kalau dilihat dari rapot, Nabi Ibrahim itu anaknya Azar. Di riwayat yang lain, ayahnya namanya Tarik. Pekerjaan sehari-harinya memahat patung. Tapi Nabi Ibrahim mulia karena ketaatan kepada Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka kemudian pada saatnya pengorbanan besar itu terbukti mengantarkan anaknya menjadi anak yang saleh. Diteguhkan keyakinannya kepada Allah. Bisa saja Nabi Ibrahim langsung melaksanakan syariat itu. Tapi diberikan kesadaran kepada anaknya tentang keyakinan kepada Allah. Dan segala kebaikan yang diberikan oleh Allah. Di surat As-Saffat itu tergambar indah. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni fanzur adbahu kama tara. Ketika ini disampaikan kepada anaknya, anakku, kita punya Allah. Kita punya Tuhan Allah. Dan kamu tahu nak, Allah perintahkan kepada ayahmu untuk mengabdi, beribadah, taat. Dan ketaatannya kamu tahu nak, ayahmu diperintahkan untuk berkorban. Dan yang dikorbankan bukan siapa-siapa, tapi dirimu, ya Allah. Anaknya diajak berpikir, anaknya diajak berdiskusi, ditunjukkan tentang substansi kehidupan luar biasa. Dan ilmu itu sampai kepada anaknya. Maka keyakinan anaknya betul-betul mampu menjawab hidupnya tanpa ragu. Ismail kemudian menjawab di surat As-Saffat itu, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan Bapak, jangan ragu. Saya tidak akan meronta, saya tidak akan berontak, saya tidak akan menolak. Sebab apa yang diperintahkan oleh Allah tentu itu adalah kebaikan. Dan karena memang ini bagian dari batu ujian, bukan sebuah hukuman, maka syariat korban itu ketika mengorbankan anaknya digantilah oleh Allah dengan domba. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah. Tahun ini tidak ada satupun di antara kita yang tidak bisa berkorban. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang dimudahkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji
hajinya makbul, hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diberikan kemudahan dan kesempatan untuk bisa menyempurnakan agama kita. Kita bisa menunaikan ibadah haji. Haji kita, haji yang diterima oleh Allah dan mampu mentransformasikan diri kita pada titik puncak yang sesungguhnya. Kita tidak lagi di level manusia di dunia yang diciptakan oleh Allah, tetapi berubah menjadi makhluk surga yang hidup di dunia sehingga menaburkan kenikmatan kehidupan surga. Sebagaimana di Al-Quran sebutkan, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat, menuntun kita hidup dalam kemuliaan, anak-anak kita dijaga dan dirindungi oleh Allah. Cita-cita kemuliaannya mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.